SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para tulab dan juga talibat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kajian kita malam ini melanjutkan khud aqidataka minal Qur'ani was sunnah. Ambillah akidahmu dari sumbernya Al-Quran dan sunnah. Sunnah itu maknanya sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita adalah landasan din, ibaratkan pohon akarnya. Kalau akar itu kuat, maka pohon itu akan berdiri, tidak tumbang. Tapi akarnya kalau rusak, pohon itu akan tumbang. Demikian juga kita kaum muslimin. Jika kita ini kuat, maka akan membangkitkan semangat untuk beribadah, semangat untuk beramal soleh. Pembahasan kita halaman 23. Al-jihadu wal wala'u wal hukmu. 3 pembahasan di sini. Al-jihad itu bahasa Arab dari kata juhdun, maknanya mengerahkan tenaga dan juga mengerahkan harta. Dan maknanya jihad ini adalah bahdul juhdi lima yardahullah, mengerahkan tenaga untuk mencari ridha Allah. Ini perlunya jihad. Sedangkan jihad ini ada jihadun nafsi. Jihad yaitu melawan hawa nafsu. Ya, ada juga jihad melawan orang kafir agar jaya kaum muslimin, agar menang. Ini makna jihad secara bahasa dan juga penggunaan. Dan juga makna jihad melawan kemaksiatan yang ada di tubuh kita, agar kita menjadi orang taat kepada Allah. Itu namanya jihadun nafsi. Yang nomor 2, wal wala, maknanya kecintaan. Orang mukmin wajib mencintai malaikat, terutama mencintai Allah dan mencintai para utusan Allah Ta'ala. Karena yaitu mencintai malaikat. Malaikat adalah hamba Allah yang tidak maksiat. La ya'suna ma amarallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu walak kita kepada malaikat. Dan juga walak kita wajib mencintai Nabi. Karena Nabi orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala, yang dibersihkan dari dosa dan hendaknya menyampaikan wahyu kepada umatnya. Demikian juga walak kita terhadap orang mukmin yang ahli tauhid. Itu pembagian wala yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitabnya Al-Mu'taqad li Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, ini wala. Jadi termasuk juga kita mencintai orang mukmin. Tapi kecintaan kita orang mukmin 2 macam. Ketika orang mukmin melakukan kebaikan, kita wajib wala mencintainya. Ketika orang mukmin itu maksiat, kita wajib membencinya. Dan juga ada yang tidak boleh walak sama sekali kepada orang kafir. Maka orang kafir kita wajib membenci dalam hati.
Tidak boleh kita melakukan kesenangan sedikit pun. Karena Allah Ta'ala telah menjelaskan baroknya orang mukmin terhadap orang kafir. Wal hukmu, dan berhukum. Kita wajib berhukum kepada Allah. Karena Allah berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, faulaika humul fasikun, faulaika humul zalimun. Itu surat Al-Maidah. Barang siapa yang berhukum kepada selain Allah Ta'ala, maka mereka itu adalah orang kafir, orang fasik atau orang zalim. Ini 3 perkara termasuk bagian landasan hukum. Nah, perlu kita kembali kepada pertanyaan disampaikan oleh Jamil Zainu hafizahullah ta'ala, ma hukmul jihad fi sabilillah. Bagaimana hukumnya jihad fi sabilillah? Jihad itu macam-macam, ada jihadun nafsi, menyerang hawa nafsu kita, itu wajib untuk setiap kaum muslimin. Ya. Kemudian juga ada jihad bil mal, berperang dengan harta bagi orang yang mampu. Ada jihad melawan orang kafir. Ini namanya perang al-harbu. Sedangkan makna yang jihad yang sering dipakai adalah jihadnya kaum muslimin menyerang orang kafir. Karena orang kafir itu adalah orang yang sifatnya tidak beriman kepada Allah, bahkan juga mengganggu kaum muslimin. Tentunya jihad melawan orang kafir ini harus bersama imam, tidak boleh sendirian. Selanjutnya, ma hukmul jihad fi sabilillah. Apa hukumnya jihad fi sabilillah? Jihad kepada diri kita wajib, yaitu memerangi hawa nafsu. Itu jihadnya untuk nafsiyah. Jihad yaitu pribadi kita. Dan jihad melawan kemaksiatan itu wajib setiap kaum muslimin. Ada jihad untuk membela agama Allah, menyerang kaum yaitu kufar. Ini wajib untuk laki-laki yang kuat, tetapi tidak wajib untuk wanita. Karena jihadnya wanita adalah al-hajju. Jihadnya wanita itu perang haji. Jihadnya orang laki-laki adalah menyerang orang-orang kafir yang menyerang kaum muslimin. Karena Allah Ta'ala melebihkan kekuatan yaitu orang laki-laki dibandingkan dengan kekuatan orang muslim, orang wanita. Karena itu sampai tukang bangunan pun tidak ada wanita, yang banyak adalah laki-laki. Ya, dan karena Allah Ta'ala melebihkan orang laki-laki daripada perempuan banyak. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Maka orang laki-laki adalah yang mengurusi wanita, disebabkan Allah melebihkan laki-laki ini daripada wanita dengan banyak kelebihan. Ya, ini yang perlu kita fahami. Kemudian kalau Allah Ta'ala, ini jawabnya, infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Surat At-Taubah ayat nomor 41. Infiru, pergilah, berangkatlah, maksudnya berangkat perang. Khifafan, dalam keadaan ringan, wasikolan, dalam keadaan berat hati. Merasa ringan, merasa berat. Suatu saat perang itu oleh orang tertentu, orang beriman merasa berat karena ada tanggungan di rumah. Dan juga ada yang merasa ringan. Wajah itu, dan berjihadlah, kerahkanlah, wahai orang muslimin, bi amwalikum, dengan harta-hartamu. Ini orang punya harta. Kalau tidak punya harta, wa anfusikum, dengan fisikmu, dengan dirimu. Nah, jihad dalam hal apa? Fi sabilillah, membela agama Allah. Dan jihad di sini bisa juga dimaknakan perang melawan orang kafir, juga bisa diartikan bersungguh-sungguh membela agama Allah. Ya, seperti orang mau mendirikan masjid,
mau mendirikan lembaga yaitu din, ini perlu ada mujahadah dengan fisik ketika dia memiliki kemampuan fisik, dan mujahadah dengan harta ketika Allah Ta'ala melebihkan harta kepada mereka. Tetapi fi sabilillah, harus menuju jalan Allah, tidak boleh fi sabilinnas. Inilah kewajiban jihad untuk yang mampu. Kalau tidak mampu kita harus istighfar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Sahihun rawahu Abu Dawud. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jahidu, perangilah al musyrikin, orang musyrik. Memerangi orang musyrik dua macam. Ada kalanya dengan fisik, ketika mereka melawan kaum muslimin dengan fisik, kita perangi dengan fisik, dengan kita minta pertolongan pada Allah. Ada kalanya dengan lisan kita. Nah di sini bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Bi amwalikum dengan harta kita. Bagaimana? Maka kita yaitu mengerahkan harta kita untuk melawan orang-orang musyrik. Ya, ketika orang musyrik itu melawan kita, kita harus perangi dengan harta. Ini bagi orang yang memiliki harta. Wa anfusikum, dan dengan tenaga kita, ketika kita menjadi orang yang kuat, kita lawan dengan fisik. Dengan harta maka kita berinfak fi sabilillah, membantu orang-orang fakir miskin dari kaum muslimin supaya tidak dipengaruhi orang-orang musyrik. Nah, dan juga dengan kita membantu mendirikan lembaga-lembaga dakwah, lembaga pendidikan Islam, membangun masjid untuk tempat ibadahnya kaum muslimin. Ini cara jihad dengan harta. Wa alsinatikum, dan dengan lisanmu, dengan berdakwah. Kita jelaskan yaitu bahayanya orang musyrik. Kita jelaskan pula akibat jeleknya orang musyrik. Orang musyrik adalah orang yang masuk neraka, dan Allah tidak akan menerima amal ibadah mereka. Karena Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik akan lebur semua amalmu. Seandainya seorang nabi, seandainya, tapi tidak ada nabi yang berbuat syirik. La in asyrakta, jika engkau nabi berbuat syirik, maka akan lebur semua amal baikmu. Oleh karena itu kita harus memahami makna syirik, baik syirik khafi atau syirik akbar. Syirik khafi seperti riya, beribadah pamer, ingin dipuji oleh manusia. Syirik besar yaitu orang yang beribadah kepada selain Allah, beribadah pada patung, minta pada orang mati, dan juga minta pada pohon atau yang lainnya, atau minta kepada malaikat, minta kepada seorang nabi yang lainnya, termasuk syirik besar. Nah, inilah yang harus kita pahami. Kita harus berjihad melawan diri kita. Jangan sampai kita berbuat syirik. Bahkan juga jangan sampai kita berbuat maksiat. Jangan sampai kita yaitu berbuat dosa. Dengan cara kita menuntut ilmu, dengan ilmu yang kita amalkan, maka akan menghapus dosa-dosa kita. Karena Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Amalmu yang baik itu akan menghapus dosa. Ini yang pertama. Ya, jadi kita wajib mengerahkan tenaga untuk melawan musuh-musuh Allah, terutama musuh hawa nafsu. Dan juga untuk melawan orang-orang yang sifatnya melawan agama Islam. Kemudian soal nomor 45. Ma huwal wala? Wala itu dari kata al-wali, jamu al-wala. Apa itu al-wala? Maknanya kecintaan. Lawannya al-bara', benci. Al-wala kecintaan, al-bara', bara'atun minallah, kebencian dari Allah. Al-wala ini kadangkala bermanfaat untuk kita kalau al-wala ini diridhai Allah. Dan kadangkala madarat untuk diri kita kalau kita wala kepada orang kafir. Kecintaan orang muslim terhadap orang kafir membawa madarat pada dirinya. Karena orang kafir adalah musuhnya kaum muslimin.
Tidak boleh kita mencintainya walaupun bapak kita sendiri. Karena kekufuran adalah keluarnya manusia dari Islam. Dijawab al-wala yang sebenarnya wal hubbu, kecintaan, wan nusratu dan pertolongan, lil mu'minina untuk orang mukmin, termasuk menolong beliau ketika para sahabatnya perang melawan orang kafir, maka para sahabat menolongnya Rasulullah SAW dengan jalan pergi bersama-sama perang melawan orang kafir. Ini menolongnya sahabat kepada Rasulullah SAW. Termasuk kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kita mengikuti sunnahnya dan juga menjauhi yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Wan nusratu lil mu'minin, dan menolong orang mukmin. Ya, tidak boleh kita menolong orang kafir, kecuali kalau orang kafir itu dia kalah kemudian yaitu mau dibunuh dia masuk Islam, itu adalah saudara kita, maka kita tidak boleh membunuhnya ketika kita mendengar dia mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, yang itu pernah terjadi kecambuk perang orang kafir dengan orang mukmin. Ketika orang kafir mengatakan la ilaha illallah, dibunuh oleh orang mukmin, maka datanglah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat, wahai Nabi, ini ada orang kafir mengucapkan la ilaha illallah dibunuh. Maka ditanya, kenapa kamu bunuh? Jawabnya sahabat, wahai Nabi, dia takut mati. Ditanya oleh beliau, apakah kamu tahu isi hati dia kalau dia takut mati? Menunjukkan siapapun saja musuh Allah Ta'ala ketika dia bersyahadat, itu menjadi saudara kita. Kecuali setelah bersyahadat ini kita tahu dia bersiasat diri untuk menjauhi pembunuhan, maka boleh dibunuh karena kita tahu siasatnya. Tapi kalau dia sudah masuk Islam, walaupun musuh kita, itu menjadi saudara kita. Nah, ini prinsip yang harus kita pahami. Adapun dalil kita wajib mencintai dan menolong orang mukmin. Ya, kebalikannya kita harus benci dan juga tidak boleh membantu orang kafir dengan dasar surat At-Taubah ayat nomor 71. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Kelanjutan ayat, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas shalah. Itu kelanjutan ayatnya. Wal mu'minuna, dan orang mukmin laki-laki, wal mu'minatu, dan orang mukmin perempuan, karena umumnya orang itu laki-laki itu perempuan. Adapun yang banci 1-2 tidak termasuk. Kalau orang banci maka dilihat mana yang kuat. Kalau kuat yaitu sifat kelakiannya dia laki-laki. Kalau kuat sifat wanitanya maka dia perempuan. Itu keterangan dari para ulama sunnah. Nah, orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan ini oleh Allah Ta'ala dijelaskan ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka wajib mencintai sebagian yang lain. Kecintaan dalam agama. Karena kecintaan dalam agama lain dengan cinta karena urusan dunia. Lain cinta karena urusan syahwat. Urusan din, ya, walaupun telah cerai umpamanya dia orang muslim, tetap itu saudara kita. Karena kita jatuh saudara kaum mukminin. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Orang mukmin laki-laki dan wanita hendaknya sebagian menjadi penolong, membantu sebagian yang lain. Dalam hal apa? Ya'muruna bil ma'ruf, untuk menyampaikan yang baik. Makanya orang mukmin wanita laki-laki wajib menuntut ilmu supaya bisa amar ma'ruf. Minimalnya kita amar ma'ruf kepada keluarga kita sendiri, kemudian kepada kerabat terdekat, kemudian kepada tetangga, dan orang dilebihkan ilmunya banyak, wajib pula menyampaikan ma'ruf kepada manusia secara umum. Ini Allah Ta'ala mensifati orang mukmin laki-laki dan wanita hendaknya berdakwah. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Inilah sifatnya orang mukmin. Makanya orang mukmin tidak cukup dengan keimanannya, tapi keimanan mereka harus didukung dengan ilmu, sehingga ilmu yang mereka miliki bisa bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk umat. Dan juga hendaknya memiliki ilmu-ilmu tentang perkara yang haram,
perkara yang bid'ah, supaya kita bisa melarang saudara kita, melarang keluarga kita, melarang pula orang secara umum. Jangan sampai mereka melanggar hukum Allah, jangan sampai menjalankan yang haram, menjalankan yang makruh. Inilah sifatnya orang mukmin. Bayangkan kalau sifat orang mukmin ini diterapkan dalam kehidupan kita setiap hari, menjadi paling baiknya masyarakat. Tetapi kalau orang mukmin ini diam, dia tidak mau berdakwah, hanya mengurusi dirinya sendiri, maka yang baik hanya satu orang, dua orang. Inilah Allah Ta'ala mensifati orang mukmin berdakwah. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas shalah. Dan mereka menegakkan salat 5 waktu paling minimalnya. Baik, ini keterangan orang mukmin yang bersumber dari ayat Al-Quran, yang bersumber dari hadis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ala ba'din. Orang mukmin terhadap orang mukmin lainnya diumpamakan oleh beliau seperti bangunan yang saling kokoh mengokohkan, saling kuat menguatkan. Nah, ini menunjukkan orang mukmin tidak boleh bertengkar, tidak boleh saling memfitnah. Ya, ibaratkan yaitu bangunan tidak saling boleh merobohkan, tapi saling kuat menguatkan. Ini sifat orang mukmin yang sejati, yang sebenarnya. Kalau kita laksanakan bersatu, orang mukmin itu menjadi bangunan yang kuat menghadapi sesuatu dengan sifatnya berjamaah. Tapi kalau orang mukmin itu dia hanya mukmin secara lisan, sedangkan dia orang awam, tidak tahu ilmu, akan terjadi hawa nafsu melawan dengan iman, sehingga terjadi bentrok antara orang mukmin yang punya ilmu dan orang mukmin yang tidak punya ilmu. Inilah perlunya kita orang mukmin, bukan hanya sekedar kita beriman, tapi bagaimana memperkuat iman kita dengan ilmu dan juga dengan amal yang soleh. Makanya al-ulama beda dengan orang awam. Ulama lebih bagus dia akhlaknya, perangainya dibandingkan orang awam, karena ulama dia mulia karena sebab ilmunya. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang menuntut ilmu dengan banyak derajat. Jadi Allah Ta'ala mengangkat derajatnya para anbiya dengan ilmu, derajatnya para utusan pula dengan amal soleh, termasuk pula mengangkat hamba-hambanya dari kalangan para sahabat maupun para ulama sesudahnya. Ini perlunya kita, kebutuhan kita menuntut ilmu din melebihi daripada kebutuhan dunia. Karena kebutuhan dunia bisa kita wakilkan. Kita tidak bisa berangkat ke pasar, bisa titip sama tetangga. Namun ilmu wajib kita datang. Al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanya kita bisa peroleh dengan belajar. Inilah kebutuhan ilmu melebihi daripada kebutuhan pokok kita setiap harinya. Selanjutnya, kita tinggalkan wala, jadi kita kecintaan kita kepada orang mukmin, tidak boleh kita mencintai orang munafik, tidak boleh kita menolong orang-orang kafir, tidak boleh. Orang-orang yang tidak beragama, komunis yang lainnya, maka kita harus pisah. Ya, karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang beriman, janganlah kamu menaruh kecintaan terhadap musuh-musuh Allah, tapi kita menaruh kecintaan kepada saudara kita kaum muslimin, kaum mukminin, walaupun mereka juga punya masalah dengan kita, karena manusia tetap memiliki kesalahan. Tapi kita menjalin ukhuwah bukan dengan urusan nasab, tetapi dengan iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu adalah bersaudara. Selanjutnya, soal yang nomor 46. Hal tajuzu muwalatul kuffari wa nusratuhum?
Bolehkah kita loyal mencintai orang kafir dan menolong mereka? Ya, ini kebalikan daripada yang pertama tadi. Bolehkah kita kaum muslimin menaruh kecintaan, menaruh kasih sayang terhadap orang kufar? Karena muwala itu al-mahabbah. Wa nusratum, dan membela mereka, menolong mereka, tidak boleh. Karena itu musuh Allah. Orang kafir, Masya Allah, lihat, kalau misalnya dibantai, yang membantai adalah orang kafir. Termasuk pula orang ahli bid'ah yang menunjuk pada kekufuran, mesti benci kepada orang yang ahli sunnah. Dan itu sudah kita saksikan bersama. La tajuzu muwalatul kuffar, tidak boleh kita loyal mencintai orang kafir sekalipun bapak sendiri, sekalipun ibu sendiri, sekalipun keluarga kerabat dekat, tidak boleh. Ya. Bahkan juga ketika kita tidak boleh mencintai, mendoakan pun tidak boleh. Ya. Tapi kalau mendoakan, ya Allah berilah petunjuk orang kafir secara umum, boleh. Sebagaimana doanya beliau, Allahumma hdi Dausan fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berilah petunjuk suku Daus yang kufar itu karena mereka tidak tahu. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berilah petunjuk kaum ini karena mereka tidak tahu. Secara umum, nah itu boleh. Nah, secara khusus kita mendoakan kebaikan, ya Allah berilah petunjuk si fulan, boleh. Contohnya ketika beliau melihat anaknya orang kafir, yaitu anaknya orang Yahudi. Apa kata beliau? Aslim taslam. Jadi anaknya orang Yahudi ini sakit parah. Bapaknya melihat ketika sangat parah sakitnya anaknya, maka beliau mendoakan, ya, masuklah Islam, kamu akan selamat, kamu akan sembuh. Didoakan oleh beliau masuk Islam dan akhirnya sembuh. Dan itu diterima oleh bapaknya, tapi bapaknya tetap kufur. Ini menunjukkan petunjuk datanya dari Allah. Tapi kita wajib memberitahu, wajib mendakwai. Ya, kesimpulannya tidak boleh kita mencintai orang kafir, tidak boleh kita menolong orang kafir. Mencintai ini bisa mencintai dalam hati atau muamalah. Ketika orang kafir ini berhasil dalam usahanya, orang kafir itu bagus ya, kita kalah kaum muslimin, ini berarti memuji orang kafir, menghina saudaranya kaum mukmin, tidak boleh. Karena Allah tidak pernah kita jumpai dalam ayatnya memuji satu pun orang kafir, tidak pernah dipuji. Hanya satu orang kafir yang itu sebab, yaitu doanya Nabi Muhammad SAW kepada pamannya Abu Thalib, namun tetap masuk neraka tapi diringankan siksaannya. Itu hanya satu. Dan itu karena Abu Thalib ini banyak jasanya pada masa hidupnya Rasulullah SAW. Selainnya tidak berhak. Dan itu pun tidaklah dikeluarkan dari api neraka, tapi di neraka yang paling bagian atas. Nah, ini kufar ini termasuk keluarga sendiri atau kerabat atau besan yang lainnya. Tidak boleh kita menaruh kecintaan, tetapi kita hendaknya menaruh kebencian dalam hati. Dengan dasar ayat, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Ini ada kelanjutan ayat sebelumnya. Wa may yatawallahu minkum, barang siapa yang bersenang di antara kamu itu menyenangi mereka, menyenangi orang kufar, fa innahu minhum, maka itu termasuk golongan mereka. Ayat ini surat Al-Maidah nomor 51 dengan dasar ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Itu kelanjutan ayat yang terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la tattakhidul yahuda, kamu jangan menjadikan orang Yahudi, karena itu musuh Allah, orang musyrik yang mengatakan bahwa Uzair itu anak Allah, itu orang Yahudi. Wan Nasara yang mengatakan bahwasanya Isa adalah ibnullah, itu orang musyrik.
Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasara aulia, kekasih, kesayangan. Karena apa? Mengapa kita tidak boleh menaruh kecintaan, memilih pemimpin dari mereka? Karena ba'duhum auliya'u ba'din. Sebagian mereka ini adalah tolong menolong kepada sebagian yang lain. Nah, bukan tolong menolong kepada kaum muslimin, tapi tolong menolong kepada orang Yahudi dan Nasrani. Wa may yatawallahu minkum, barang siapa yang menyenangi mereka orang Yahudi dan orang Nasrani ini, fa innahu minhum, maka dia termasuk golongan mereka. Selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ala bani fulanin laisu bi auliyai. Ini sabda beliau. Sesungguhnya keluarga Bani Fulan itu bukanlah orang-orang yang saya senangi, bukanlah kekasih saya. Kenapa? Li'annahu minal kuffar, karena mereka termasuk orang kafir, termasuk pamannya Abu Lahab. Abu Jahal itu paman, kerabat yang terdekat dari Bani Abdul Muthalib, tapi karena kufur menyerang kepada beliau, maka beliau yaitu barok, berlepas diri. Ya, jadi kecintaan kita kepada keluarga karena sebab iman. Nah, kemudian kebencian kita pada orang lain karena sebab kekufuran mereka. Ini namanya cinta dan yang wala wal barok yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ini azan dulu apa kita lanjutkan? Belum bisa kan? Tadi titik itu belum ya? Baik, kita lanjutkan nomor 47. Man huwal wali. Nah, siapa wali itu? Banyak orang yang telanjang masuk ke bis wali katanya. Ya, orang tidak sholat wali. Wali itu ada dua, auliaullah dan juga auliaus syaitan. Ada kekasihnya Allah yaitu orang beriman, dan ada pula kekasihnya syaitan yaitu wali-wali syaitan, penolong syaitan. Jadi wali itu namanya yang disayangi. Kalau waliullah maknanya orang yang beriman kepada Allah. Wali syaitan yaitu orang menyembah syaitan. Jadi wali ada dua, ada wali yang beriman, ada wali yang kufur. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini wali yang sebenarnya, wali yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Baik. Al-waliyu huwa mu'minut taqiyyu, orang mukmin yang ahli takwa. Ini wali. Rasulullah SAW, para sahabat adalah wali, para ulama sunnah adalah wali. Karena at-taqi itu orang yang ahli takwa, melaksanakan perintahnya Allah, meninggalkan larangan, dan orang-orang punya ilmu din. Dengan dasar ayat dari surat Yunus nomor 62 dan 63, ala ingatlah, inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah. Jadi wali jumlahnya banyak, bukan 9. Yang mengatakan 9 tidak punya dalil. Yang mengatakan banyak ini dalilnya. Jadi ala inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, utusan Allah, para sahabat, ulama-ulama as-salafus salih itu adalah waliullah. La khaufun alaihim, dicabut oleh Allah Ta'ala rasa takut di hatinya. Ya. Walahum yahzanun, dan di dalam mereka akan sedih. Penyakit yang paling bahaya dalam tubuh itu penyakit jiwa. Merasa takut, merasa sedih, ini penyakit yang susah untuk diobati. Kalau penyakit fisik masih bisa. Penyakit hati ini obatnya harus beriman kepada Allah, harus meninggalkan syubhatnya, meninggalkan kekufurannya. Lalu Allah menjelaskan siapa yang takut kepada Allah, siapa yang merasa tidak sedih, ya, alladzina amanu, orang-orang yang beriman dengan lisannya, dengan hatinya, dengan perbuatannya. Wa kanu yattaqun, dan mereka orang bertakwa.
Karena takwa itu makna dalam lugah al-wiqayah, membentengi diri dari hal-hal yang membahayakan. Itu wiqayah. Kemudian makna secara istilahi takwa adalah imtisalu awamirillah, melaksanakan perintah Allah Ta'ala yang wajib maupun sunnah, dan juga meninggalkan larangannya yang haram maupun yang makruh. Jadi untuk menjadi orang muttaqin harus punya bekal ilmu, harus tahu perintah Allah dan diamalkan, harus tahu sunnah Nabi diamalkan ketika mampu, dan harus tahu larangan Allah Ta'ala wajib dijauhi, atau larangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, nah ini dari beliau tadi, dari ayat Allah Ta'ala, innama waliyallah, ya, sesungguhnya wali Allah adalah innam waliya, wali, sesungguhnya waliku, penolongku, ya, sesungguhnya penolongku Allahu Allah. Yang nomor dua, wasalihul mu'minin, dan orang-orang mukmin yang soleh. Jadi penolong para nabi yaitu Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang beriman, kalau kamu mau menolong agama Allah Ta'ala, maka Allah akan menolong diri. Makanya semua utusan Allah ditolong oleh Allah Ta'ala karena mereka menolong agamanya. Demikian juga termasuk waliullah, orang-orang soleh yang beriman. Ya, inilah wali yang makna sebenarnya berdasarkan ayat, berdasarkan hadis. Bimadza yahkumul muslimun. Nah, sekarang ada pertanyaan, dengan apa kita tuh mengadili, dengan apa orang muslim itu berhukum? Nah, kita ini wajib berhukum, menghukumi anak, menghukumi istri, menghukumi suami, menghukumi orang kafir, menghukumi orang beriman yang salah. Nah, ini perlu adanya hukum, dan hukum yang mesti benarnya hukumnya Allah. Tidak boleh dengan hukum perasaan diri kita, karena kita suatu saat salah lalu menghukumi orang salah, keliru kita. Nah, bimadza yahkumul muslimun, dengan apa orang Islam itu mengadili, menghukumi, baik menghukumi keluarganya, menghukumi anaknya, menghukumi yang lain? Jawabnya, yahkumul muslimuna bil Quran. Orang muslim harus berhukum dengan Al-Quran. Yang nomor dua, wal hadis sahihi, dan berhukum dengan hadis yang sahih. Ya, dengan dasar ayat, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul, itu dalilnya. Wahai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika kamu berselisih dalam semua urusan, berselisih dalam rumah tangga, berselisih dalam yayasan, berselisih dalam yaitu sekolah, tidak bisa kita lepas dari hukum ini. Makanya perlu adanya orang yang faham dengan Al-Quran, perlu adanya orang faham dengan hadis. Kalau kita mengadili orang dengan Al-Quran, mesti adil, karena sebelum ada peristiwa, hukumnya sudah ada. Demikian juga dengan hadis, sebelum kita ada masalah, hadis itu telah mendahului kita ketahui sebelumnya. Dan ini termasuk paling baiknya hukum. Sampai beliau mengatakan, lau kanat Fatimatu bintu Muhammadin saraqat laqatta'tu yadaha. Seandainya Fatimah putrinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mencuri, aku akan potong tangannya. Nah, ya. Tapi Allah Ta'ala menjaga semua keluarganya para nabi menjadi keluarga yang baik. Ini menunjukkan adilnya. Dan hukumnya jika dilaksanakan dengan hukum Allah, menjadi aman negeri itu. Tetapi kalau hukum ini dengan perasaan manusia, menjadi bingung. Karena manusia menghubungi kadang-kala dengan nafsu. Tapi kalau kita berhukum dengan Allah, itu wahyu. Berhukum dengan hadis beliau itu adalah wahyu juga. Ya, ininya perlu penyelesaian dalam rumah tangga. Ketika cekcok suami istri, carikan ayat. Kalau kita tidak tahu, carikan orang punya ilmu, kita dengarkan keluhan seorang istri,
kita dengarkan keluhan seorang suami, lalu kita menyaring, dan kita kalau mau hukumi harus dihadirkan dua yang bermusuhan, tidak boleh manggil satu, karena hanya satu mesti orang itu akan membenarkan dirinya. Tapi kalau kita mengadili orang dua salah, dihadirkan dua-duanya, dengarkan satunya, satunya didengarkan, setelah itu kita simpulkan. Qala Allah Ta'ala wa anihkum bainahum bima anzalallah. Surat Al-Maidah ayat nomor 49. Wa anihkum, dan hendaklah kamu menghukumi bainahum, di antara perselisihan mereka itu, bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan kepada kita, yaitu Al-Quran. Ya, ini pentingnya. Kesulitan dalam rumah tangga, di dalam masyarakat, ketika kita berselisih, ketika kita dalam yayasan yang lain, cari dalilnya. Kita bukan mendahulukan meremehkan yang muda, bukan yang yaitu memuliakan yang tua, tidak, karena hukumnya Allah. Inil hukmu illa lillah. Tidaklah hukum itu melainkan miliknya Allah. Kalau kita berhukum dengan Al-Quran, jujur dan tidak ada sentimen. Yang salah harus mengakui salahnya, yang benar harus mengakui kebenarannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alimul ghaibi wasyahadati anta tahkumu baina ibadik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Alimul ghaibi, Allah yang tahu urusan gaib, wasyahadati, dan yang tahu urusan yang nyata. Ini kekhususan yaitu ilmu Allah. Tetapi Allah yaitu memberi penjelasan, sebagian para anbiya diberitahu urusan gaib, tapi tidak semuanya. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Allah Ta'ala pada beliau, yaitu alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada illa man irtada mir rasul. Allah yang tahu urusan gaib, dan Allah tidak memberitahu urusan gaibnya kecuali para utusannya. Tapi bukan semua utusannya tahu urusan gaib, namun sebagian dijelaskan urusan gaib untuk sebagai bukti kebenaran dia seorang utusan. Oleh karena itu setiap para nabi mesti punya mukjizat untuk mengalahkan orang-orang yang membantah. Tapi tidaklah semuanya para nabi tahu urusan gaib, karena yang tahu urusan gaib hanya Allah. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada illa man irtada min rasul. Maka Allah tahu urusan gaib. Allah Ta'ala tidak menampakkan urusan gaibnya kepada siapapun kecuali kepada sebagian utusannya. Namun bukan semuanya gaib yang diketahui oleh Allah Ta'ala kemudian diberitahu kepada semua nabinya, tidak. Dengan banyak sekali ketika beliau perang Uhud kalah dalam peperangan. Seandainya beliau tahu urusan gaib, tentunya beliau tidak akan kalah pada waktu perang Uhud. Anta tahkumu baina ibadika, engkau ya Allah yang akan menghukumi di antara hamba-hambamu. Ini menunjukkan kita wajib berhukum dengan hukum Allah. Karena hukum Allah adalah hukum yang adil. Karena Allah Ta'ala punya sifat adil. Dan juga Allah Ta'ala yaitu menghapus dirinya dari sifat kezaliman. Begitulah ya ikhwan yang dapat disampaikan. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Bismillah. Tafadhal yang bertanya. Ya, man. Mengenai tidak bolehnya mencintai orang kafir tadi. Iya. Orang tua kita sendiri. Iya. Bagaimana dengan
berbakti kepada orang tua. Berbakti kita pada orang tua, ketika berbuat baik kita berbakti. Wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua kita harus berbuat baik dalam hal yang diridhai oleh Allah. Ketika kita disuruh oleh orang tua kita yang kafir, disuruh untuk kita membeli beras, urusan yang halal boleh. Ya, kita disuruh membersihkan rumah boleh. Ya, tapi kita disuruh maksiat tidak boleh. Nah, disuruh mencuri tidak boleh, walaupun dia orang Islam menyuruh anaknya mencuri tidak boleh, karena hukumnya haram. Disuruh menipu orang tidak boleh. Jadi kalau orang tua itu kafir tapi menyuruh baik karena kebaikan dari Allah Ta'ala tidak mengapa. Contohnya begini, ayahmu itu kafir, kamu orang Islam sholatlah, kita sholat karena sholat perintah Allah, walaupun toh orang tua memerintah, tapi itu perintah Allah. Ketika orang kafir memerintah kita dan itu aslinya perintah Allah, kita laksanakan. Tapi kita yakin itu perintahnya Allah. Terkadang ada orangnya ayahmu kufur, ya mau sholat, kamu sholatlah, kamu orang muslim, sholat kita. Tetapi kalau kita diperintah untuk maksiat tidak boleh. Ya, wa in umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Itu dalilnya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Kalau kamu diperintah untuk maksiat, maka jangan kamu dengarkan dan jangan kamu taati. Itu apabila orang tua kita muslim, apalagi dia kafir. Jadi perintah yang baik, ya. Selagi itu ada dasar dari Al-Quran, walaupun orang kafir boleh. Karena kebaikan al-barakatu minallah. Satu-satu orang kafir itu dia bagus, lembut terhadap anaknya. Kamu orang muslim, sholatlah. Bapakmu orang kafir tidak sholat. Ya, kita menyuruh bapak sholat, tidak mau, itu urusan dia. Nah, suatu saat orang tua karena ada sayang terhadap anak, maka dia menyuruh anaknya berbuat baik, padahal dirinya sendiri tidak berbuat baik. Itu kebaikan orang tua menyuruh kita yang baik, kita laksanakan karena kebaikan itu dari Allah. Tapi kalau kita disuruh maksiat tidak boleh, walaupun dia menyuruh kita bukan orang kafir atau orang muslim, menyuruh kita maksiat tidak diperkenankan. Fadhil yang lain. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika mensolati jenazah orang mengaku Islam tapi semasa hidupnya tidak sholat? Tidak boleh. Kesepakatan dari para ulama. Ya. Yaitu al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Itu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian antara kami dan mereka itu salat. Faman tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja maka kufur. Tapi kalau meninggalkan salat karena dia pikun atau gila, maka tidak diwajibkan. Nah, kalau bagaimana kalau orang tua kita gila meninggal dunia, kita sholat apa tidak? Lihat sebelum gila. Kalau sebelum gila dia sholat, setelah gila tentunya dia tidak sholat. Maka ketika meninggal dunia kita lihat yang akhirnya tadi, kita masih muslim, kita sholat. Tapi kalau pada masa hidupnya tidak sholat sampai mati, kita tidak boleh menyolati karena ada hadis tadi. Tapi kalau Islam pertama dia gila, terus sembuh, kemudian kita perintahkan sholat mau ke masjid dan juga mau sholat sunnah, karena perjanjian Allah Ta'ala dengan hambanya adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafara. Jika asalnya tidak sholat selama 80 tahun, ternyata tobat dia, 5 hari setelah itu meninggal dunia, kita sholati. Karena beliau mengatakan al-a'malu bil khawatim. Lihat amal seorang itu melihat kita akhirnya. Ya, kalau akhirnya beramal soleh, maka meninggal dunia dalam keadaan soleh, maka Allah Ta'ala akan masukkan dalam surga seperti pembunuh 100 orang. Pembunuh 100 orang. Kemudian bertobat. Ketika tobat kepada orang yang jahil ditolak, ketika bertobat pada orang yang tanya pada orang alim, kamu akan diterima tobatmu. Kamu harus meninggalkan tempat pembunuhan dan kamu harus pindah di tempat yang baik.
dan kamu masuk Islam, amalkan. Dan sebelum mengamalkan, orang ini sudah dicabut oleh malaikat, maka Allah Ta'ala menyuruh malaikat rahmat untuk memasukkan di dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Ya. Iya, ar-riya yaitu membatalkan amal. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Tapi beda dengan syirik besar. Kalau ar-riya itu mereka beribadah, menampakkan ibadahnya, ingin dipuji oleh orang. Nah, ketika amal yang dia riya hapus. Tetapi amal yang lain yang tidak didasari riya tidak hapus. Ini bedanya syirik kecil dengan syirik besar. Kalau syirik besar menghapus semua amal. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, lebur semua amalmu yang baik. Tapi kalau yaitu riya, syirik kecil seperti riya, pamer, ya, maka amal yang dipamerkan yang ingin dipuji oleh orang itu batal, ya, tidak sah dan akan dihukum Allah Ta'ala sesuai dengan dosa dia. Tapi amal yang baik yang tidak disertai riya, Allah Ta'ala menerimanya. Ini bedanya asyirkul asghar dengan asyirkul akbar. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Baik, begitulah yang dapat kita fahami bersama. Semoga dengan kita berusaha menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah kepada kita dan juga menghapus dosa-dosa kita yang lalu, dan semoga Allah Ta'ala tetap memberi taufik sampai kita meninggal dunia. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.